kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Bahkan pada hari ini Tuhan, Engkau rela menyerahkan nyawamu, ganti kami umat-Mu yang berdosa Tuhan, sehingga Engkau mati di kayu salib Tuhan, untuk gantikan kami umat-Mu Tuhan yang penuh dengan pelanggaran. Kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau sangat teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas kepada-Mu Tuhan, selain kami menyerahkan hidup kami totalitas di dalam kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau saja dipermuliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Pada sore hari ini terutama kami boleh datang memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Itulah bagian kami. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh bersorak, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, bangkit dari antara orang mati nanti Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, bagian Tuhan untuk memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena Engkaulah firman itu sendiri Tuhan. Biarlah Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Engkau berfirman buat kami Tuhan. Sehingga dengan kuasa firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, di dalam kekurangan kami dicukupkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau sudah siapkan menjadi alat-Mu untuk memberkati kami. Untuk firman-Mu Tuhan, kuasai dia Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah setiap huruf, kata, kalimat keluar dari mulut, bibir, lidah hamba-Mu adalah perkataan Allah sendiri. Perkataan Allah sendiri memberkati kami pada sore malam hari ini Tuhan. Sehingga kami semua yang hadir pada malam hari ini sungguh-sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, namun terlebih ibu-ibu akan mempersembahkan pujian yang terbaik buat kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita dari Pelwap Lydia, kita akan mempersembahkan pujian untuk kemuliaan Tuhan.
Haleluya, puji-pujian dari Ibu-ibu Pelwap Lydia. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Kita mau angkat dulu satu pujian. Pada satu bukit, jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Kita angkat dulu pujian ini sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Katakan, ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu, kulihat cintanya Tuhanku. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun. Sama-sama dengan sungguh-sungguh kita katakan, ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu, dan ku ingat cintanya Tuhanku. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat. Mari saudara, dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, Tuhan, aku datang kepada salib itu. Pada salib itu. Dan kita mengingat cintanya Tuhan. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh ku datang pada salib itu. Amin. Oh, biarlah kita mengingat cintanya Tuhan. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Yakin sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Amin. Haleluya. Di sana kita dapat ampun dosa. Karya penyalipan Tuhan di kayu salib, kita dilayakkan
bersama dengan Dia. Amin. Dan kita percaya hari ini kita mengadakan hari ibadah memperingati untuk kematian Yesus Kristus. Biarlah kita mengingat kebaikan Tuhan, mengingat dan mengerti mengapa Dia mau mati buat kita. Kenapa Dia mau mati buat kita? Kenapa Dia mau mengosongkan dirinya? Mengapa Dia mau merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib? Karena apa? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Saudara bangga memiliki Yesus. Saudara bangga memiliki Yesus. Di dalam Dia ada sukacita. Di dalam Dia ada kemuliaan. Di dalam Dia ada sesuatu yang besar yang Allah selalu siapkan buat kita. Haleluya. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan menjadi kerinduan saya, menjadi kerinduan kita semua. Biarlah pujian yang kita naikkan benar-benar kita berikan untuk Tuhan. Dan kita merasakan kehadiran Tuhan ada di tempat kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Saya harap saudara masih tidak kecewa karena hari ini ternyata Bapak Gembala tidak ada di tempat ya. Beliau masih ada di Manado, tapi dipastikan hari Minggu beliau ada di tempat ini ya. Karena hari Minggu kita akan melakukan ibadah perjamuan Tuhan ya. Jadi Bapak Gembala doakan, Bapak Gembala besok pagi dengan pesawat dini hari, pesawat tiba di Jakarta jam 8 pagi ya, dalam keadaan yang baik dan tentu akan dibawa dengan satu berita sukacita lewat pelayanan di sana. Tuhan memberkati kita. Sudah dikasih Tuhan, hari ini saya sama-sama kita akan membaca ayat Alkitab kita seperti saudara sudah bisa lihat dari judul yang ada di depan. Kita akan buka di dalam Yohanes 12 ayat 23 sampai 24 ya. Hari ini kita akan banyak membuka Alkitab ya saudara, karena saya percaya perkataan dari firman Allah itu sendiri adalah Allah sendiri yang berbicara kepada kita lewat firman Tuhan. Dan saya ingin kita sama-sama membaca ayat itu, membaca ayat melatih kita dengan pintar, dengan sigap membuka Alkitab. Dan kita mengerti bahwa itu adalah Allah yang ingin berbicara di hati kita. Amin. Saudara siap menerima kebenaran firman Tuhan? Kita percaya setiap kita yang membuka hatinya untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini, padanya akan diberkati. Padanya Allah ingin memberikan sesuatu yang besar yang ingin Allah kerjakan untuk kita di tempat ini. Haleluya. Kita buka di dalam Yohanes 12 ayat 23 sampai 24. Saya pun akan membuka Alkitab saya ya saudara ya. Yohanes 12 ayat 23 sampai 24 ya. Saya harap kita semua sudah membuka dan menemukan ayat ini. Saya baca untuk kita semua ya. Ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak manusia dimuliakan. Ya, saudara bisa garis bawahi dan ingat dengan kata anak manusia dimuliakan. Dan ayat 24, mari kita simak lagi, dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Di sini di ayat 24, saudara bisa garis bawahi dengan kata-kata biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah yang mati. Sudah dikasih Tuhan, ayat 23 lagi sekali sama-sama kita kembali lagi menyimak, dikatakan di bagian terakhir, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Kalau kita lihat perikop dari Yohanes pasal 12 dimulai dari ayat 20 dikatakan Yesus memberitakan kematiannya.
Saudara, saya harap saudara bisa menyimak di sini dikatakan Yesus memberitakan kematiannya. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan, proses penyalipan belum dimulai. Tapi Yesus mengatakan kepada dirinya, telah tiba anak manusia dimuliakan. Hari Selasa kemarin kita sudah nonton Passion of the Christ. Ada yang nggak tega ya lihatnya, benar nggak? Saudara lihat, walaupun saya sudah mencoba memotong-motong bagian ya menjadi 5 bagian, jadi dipersingkat, dipres. Selesai kita menonton itu, air mata menangis melihat rupa Yesus, melihat bagaimana penderitaan dia di kayu salib, bagaimana dia ditunjuk-tunjuk, dipermalukan. Dan ayat ini berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Sudah dikasih Tuhan, ketika itu dia tahu bahwa salib akan ada di depannya. Dia tahu akan ada penderitaan. Tapi bagi Yesus, penderitaan itu menjadi satu kemuliaan. Saatnya dimuliakan. Yesus tahu saatnya akan ada penderitaan. Tapi Yesus tahu ada kemuliaan yang akan dialaminya. Kita akan buka lagi satu ayat di dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Supaya kita boleh mengerti urutan bahwa sebelum Yesus disalib, Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang hal ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita cukup berbangga. Kita memiliki Alkitab yang luar biasa. Satu runtutan cerita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dengan satu berkesinambungan. Penulis-penulis Alkitab bisa menceritakannya di dalam hikmat Allah. Kita buka di dalam Yesaya 53. Ya, supaya kita mengerti, oh ternyata jauh sebelum Yesus lahir sudah dibuatkan bahwa dia akan melepaskan kutuk kita. Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama ya saudara ya. Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. 2, 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Selanjutnya, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup matanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara yang keras baca ayat ini, bersyukur dengan perkataan ini. 2, 3. Tetapi sesungguhnya padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh, dia diremukkan oleh karena ganjaran yang mendatangkan apa? Keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan bisa katakan amin? Amin. Sudah dikasih Tuhan. Nabi Yesaya sudah menubuatkannya. Nabi Yesaya sudah menuliskannya. Kalau kita lihat kemarin di film, gimana rupa wajahnya
Kalau saudara, mungkin ketika nonton ada yang menutup mata ya, nggak tega lihatnya. Dikatakan apa? Rupanya pun tidak terlihat lagi, tidak dipandang menarik, dihindari manusia. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan katakan apa? Dia memikul dosa kita. Penyakit kita yang dia pikul, kelemahan kita dia pikul, dia tertikam oleh karena dosa kita. Rasanya kita tidak pernah kenal siapa yang lain selain Yesus yang mau menebus dosa kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah iman kita terus kita hidupi. Bahwa hanya Dia, hanya satu-satunya Tuhan, Dia yang mau menebus dosa kita. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka masih ada dosa. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, Dia mengambil alih. Dan kita dapat langsung beribadah. Dan kita langsung berdoa kepada Tuhan. Dan menjadi perenungan kita bersama hari ini. Di dalam ibadah memperingati kematian Yesus. Betapa berharganya kita bagi Dia. Betapa berharganya kita. Bahkan bukan hanya hidup. Firman Tuhan katakan berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Matinya pun berbahagia. Jadi Allah mengirimkan, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk menebus dosa kita. Supaya tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Karena dosa sudah dihapuskan. Dan Allah melihat, Dia melihat bahwa penderitaan di kayu salib itu merupakan kemuliaan. Sudah dikasih Tuhan. Menurut kebudayaan di Romawi, orang-orang yang dimati di kayu salib itu adalah orang-orang yang hina. Yang penuh kejahatan. Yang kejahatannya tidak bisa diampuni. Itu merupakan satu kehinaan. Ditonton oleh banyak orang. Dari film itu kita bisa melihat bagaimana dia disiksa. Dan banyak orang melihatnya dengan tertawa. Dan Yesus melakukan itu. Yesus melakukan itu semua. Walaupun Dia tahu tidak mudah. Bahkan satu kali di dalam doanya di Taman Getsemani kita ingat Dia katakan apa? Bapa kalau boleh lalukan cawan ini. Berat saudara, penderitaannya berat. Saya membaca merenungkan ayat ini beberapa hari. Ya, seringkali di dalam penderitaan kita, kesusahan kita, kita bilang aduh Tuhan gak tahu deh penderitaan saya. Saudara yang kasih Tuhan, Dia tahu penderitaan kita. Dia tahu kelemahan kita. Karena Dia pernah mengalami lebih berat dari kita. Biarlah menjadi perenungan kita. Siapakah aku Tuhan? Sehingga Dia rela mati. Ada satu lagu lama saya lupa. Mungkin Cihawa tahu. Kurang lebih kata-katanya siapa aku ini Tuhan. Sehingga Engkau mau mati buat aku. Sehingga Engkau rela mati buat aku. Siapakah aku ini Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah setiap saat ini menjadi perenungan kita. Bukan hanya sekedar oh ya hari Jumat. Selamat Hari Raya Jumat Agung. Tapi esensi dari kematian Yesus itulah yang harus kita taruh. Makna dari kematian Yesus itulah yang harus menjadi ingat-ingatan kita. Dan kalau perlu hari ini mungkin dari pagi kita katakan Tuhan Yesus terima kasih untuk karya pengorbananmu di kayu salib. Amin. Aku yang tadinya manusia berdosa. Aku yang tadinya ada di dalam kegelapan. Tapi Allah memperhitungkan
menolongkan kita. Dia mau menebus dosa kita. Karena dia mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang dunia mungkin remeh, dia lihat ya kok Tuhannya siapa disalibkan. Bagi orang dunia salib itu kehinaan, salib itu kutuk. Bagi mereka yang tidak mengerti, salib itu kehancuran. Bahkan Alkitab katakan, terkutuklah orang yang digantung, disalibkan. Kitab Keluaran katakan, terkutuklah. Coba, dan Yesus melakukan hal itu. Yesus melakukan hal itu. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Dan kiranya hari ini kita sama-sama, sementara firman Tuhan ini kita mendengar, dalam hati kita, kita mau katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya penyaliban itu. Kalau bukan Yesus mati, kalau dia tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Dia mengasihi kita. Pernahkah kita berpikir, sebesar apa sih kasih Allah? Apa sih yang ada di pikiran Yesus? Sehingga dia mau mati buat kita. Apa yang ada di pikirannya? Kenapa dia mau menyelamatkan kita? Siapa kita ini? Dia yang punya semua. Dia yang mempunyai semua. Langit dan bumi dia yang punya. Semua ciptaannya dengan mudah. Dia katakan jadilah ini. Segalanya dia punya. Jadi saudara jangan takut. Segalanya dia punya. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Maka bagian Allah dia akan kerjakan. Tidak bisa kita pikirkan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau saudara bisa baca ayat sebelumnya dikatakan apa? Semua bunga bakung, siapa? Mengapa bisa seindah itu? Tuhan pelihara. Burung pipit, Tuhan pelihara. Oh, artinya apa? Kita punya Tuhan yang kaya. Tapi kita ingat, kenapa dia mau menggantikan posisi kita yang seharusnya kita yang berdosa. Untuk apa? Untuk menunjukkan kasihnya. Kasihnya bukan kasih yang biasa. Boleh enggak saya bilang kasihnya tuh ekstrim? Setuju enggak saudara? Kasihnya tuh luar biasa. Kasihnya luar biasa. Dia baik buat kita. Dia baik buat kita. Saya ingin kita membuka beberapa ayat Alkitab ya dengan kata kemuliaan itu. Salib merupakan kemuliaan. Saya ingin kita mengerti tentang kemuliaan itu. Kemuliaan yang bagi Tuhan. Walaupun untuk mencapai perkataan kemuliaan ada penderitaan yang dia harus lakukan. Kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 ya. Setiap ayat mari kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama supaya kita hidupi. Ya, haleluya. Haleluya. Kita baca ya. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan Allah menjadi manusia. Yesus, kemuliaan Allah. Amin. Kemuliaan Allah. Allah menjadi manusia. Kita buka lagi ya.
17 pasal dari sini. Yohanes 17. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama supaya kita mengerti bahwa semuanya itu ada tertulis di dalam Alkitab. Yohanes 17 ayat 1. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Kita baca sama-sama 2, 3. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kemuliaan di sini artinya apa? Ketaatan sampai mati. Kenapa? Karena dikatakan di sini Bapa, telah tiba saatnya. Telah tiba saatnya. Ketaatan. Jadi kita ingat ketaatan. Jadi kalau kita bilang susah ya taat itu, susah. Yesus sudah mengalaminya. Amin. Yesus mengerti kesusahan itu. Yesus mengerti kelemahan kita. Yesus mengerti penderitaan kita. Yesus mengerti segala hal yang kita alami. Tapi Yesus mau menyelesaikannya. Dia mau taat untuk kita. Luar biasa. Saudara dikasih Tuhan. Kita buka lagi di dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Ya, saya harap kita bisa konsentrasi sama-sama untuk membuka ayat ini sama-sama. Sehingga kita semakin mencintai setiap ayat di dalam Alkitab ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Kita baca lagi sama-sama ya. 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kemuliaan Allah dinyatakan melalui Yesus. Tadi jangan lupa ayat awal, perjalanan Yesus ke kayu salib itu adalah kemuliaan. Dan itu kita bisa lihat ketika Allah menyatakan kemuliaannya di dalam Yesus. Kita buka lagi Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Sudah dapat semua? Kita baca lagi sama-sama ya. 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Karya penebusan. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu mencerminkan apa? Menceritakan apa? Keadaan asli manusia. Dosa yang membuat manusia kehilangan semua itu. Tapi karya penebusan dengan cuma-cuma kita bisa menikmati kemuliaan Allah. Jangan pernah anggap remeh karya penyaliban Yesus. Amin. Jangan pernah anggap remeh. Jangan kita nanti deh, sebentar deh, gampang deh. Dahuluin dulu yang lain deh, saya sibuk. Sudah dikasih Tuhan, dia tidak pernah sibuk.
Bisa enggak saudara kira-kira berpikir, Yesus tidak menderita di kayu salib? Saya yakin bisa. Tapi Allah mengasihi kita. Oh, Allah mengasihi kita. Sehingga dibuatnya tidak ada pilihan untuk kita tetap hidup di dalam Tuhan. Dia baik buat kita. Kita buka di dalam Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Kita baca sama-sama lagi 2, 3. Kita baca ya, semua membaca Alkitab. Semua bisa lihat ya. Itu tanda kita menghormati firman Tuhan. Amin. Tanda kita menghormati firman Tuhan. 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Cahaya kemuliaan Tuhan. Cahaya kemuliaan Tuhan. Dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita baca ayat ini, 2 Korintus 3 ayat 18. Kita baca ya sama-sama, dan saya rasa kita pernah juga membaca ayat ini beberapa minggu lalu dalam ibadah PLWAP, tapi kembali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita. 2 Korintus 3 ayat 18. 2, 3. Dan kita semua dengan muka, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang Saudara, pelan-pelan kita lihat ya ayat ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terus berselubung. Artinya terbuka di hadapan Tuhan. Layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Artinya apa? Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan. Itulah proses hidup kita yang harus kita kejar. Itulah proses hidup kita yang harus kita kejar. Kemuliaan. Mengosongkan diri, taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat. Hal yang sama yang Tuhan juga inginkan buat kita, anak-anak Tuhan. Amin. Taat. Mengosongkan diri. Kita buka ya Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Kita buka. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Biarlah ini kita mengerti. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 8 kita ingat ya saudara yang dikasihi Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Cubit dulu temennya, sakit enggak? Manusia. Jadi kalau saudara nonton kemarin, lihat enggak dia diapain? Udah jatuh, disuruh bangun, pikul lagi apa? Salib. Keadaan sebagai manusia. Kita kalau ngagetin orang bercanda, kita suka marah enggak?
Kalau jantung gue gak copot gimana lo? Kalau jantung gue copot gimana lo? Katanya, emang gimana sih copot jantung? Kita juga belum ngerti ya. Gimana sih sebenarnya jantung itu bisa copot? Apa bisa lepas? Terus ambil lagi lem kita tempel. Gimana sih kira-kira? Rasanya belum ada ya jantung copot ya. Nah, atau kita bercanda, aduh sakit tahu nggak? Nah, kita ingat, Yesus tidak pernah protes, dia diam, tidak terucap dari mulutnya. Firman Tuhan katakan, seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti anak dibawa ke pembantaian. Rasanya apa? Siap buat dibantai. Saudara bisa membayangkan dengan bayangan-bayangan sendiri seperti apa penderitaan itu. Sebagai manusia. Kalau sebagai manusia tuh bisa nggak? Dia males, capek, bisa ya? Ngantuk bisa nggak? Bisa. Lapar, merasakan nggak? Merasakan. Artinya apa? Apa yang menjadi kelemahan kita, Yesus tahu. Tapi dengan kelemahan kita, dia tidak menganggap, oh saya harus mengikuti kelemahan itu. Karena hanya satu fokus dia. Dia ingin taat. Dia ingin taat. Sudah dikasih Tuhan apa yang menjadi fokus kita. Sama-sama, saya pun terus merenungkan, apa yang menjadi fokus saya. Apa yang menjadi target kita di dalam kelemahan kita. Yesus saja mau taat dalam keadaan sebagai manusia. Dia taat. Jadi rasanya kalau kita bilang, aduh sibuk saya hari ini. Gak ada waktu. Seperti apa sih gak ada waktu kita? Ada 24 jam. Bapak Gembala pernah bilang kalau kita tidur satu hari 8 jam itu adalah sepertiga dari 24 jam. Jadi kalau umur kita berapa? 60 tahun, maka berapa jam kita sudah tidur? Berapa tahun kita sudah tidur? Kalau umur kita 60. Berapa? Matematikanya 20 tahun ya. Sepertiga. Kita tuh udah tidur 20 tahun. Coba bayangin. Kalau umur kita 45, berapa tahun kita tidur? Berapa tahun? 15 tahun. Ya tuh Cihawa jago tuh di depan. Matematikanya jago. 15 tahun. Coba. Udah tidur. Kan manusia sehat 8 jam ya tidur ya. Dari 24 jam. 15 tahun tidur. Enak hidup kita. Mau lebih setia kepada Tuhan, amin. Mau lebih taat kepada Tuhan, amin. Mau lebih mengasihi Tuhan, amin. Supaya kita ingat, oh Yesus mau menderita. Dia tahu jalan salib itu berat, tapi dia tahu itu menuju kepada kemuliaan. Saya yakin ketika dia melakukan itu karena dia mau taat kepada Bapa. Saudara bisa lihat ibunya Yesus kemarin gimana melihat anaknya menderita. Nangis gak kita lihat di situ? Air mata ini. Mungkin naluri keibuan kita langsung keluar, aduh gimana ya kalau anak saya yang seperti itu. Kita biarlah itu menjadi satu kebanggaan buat kita. Kalaupun saat ini masih banyak kelemahan, masih banyak tantangan. Biarlah kita mengingat, oh aku mau taat seperti Engkau Tuhan. Sama-sama kita berkata itu, Tuhan aku mau taat. Aku mau taat. Karena Engkau aku dilayakkan. Amin. Kita akan baca lagi di Yohanes 12 ayat 24 ya saudara ya. Di bagian yang kedua dari ayat ini, Yohanes 12 ayat 24. Kita baca ayat ini ya.
Yohanes 12 ayat 24. Kita baca lagi sama-sama, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Aku berkata kepadamu, Yesus mengatakan tentang dirinya. Dikatakan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak mati. Kalau yang ngerti dunia tanam menanam, gimana sih proses untuk menjadi buah yang banyak, menghasilkan buah yang banyak. Dari satu biji, satu benih ditanam, diumpetin, taruh di tanah. Supaya dia ada proses. Tapi kalau gak ditaruh, ya gak berbuah. Tetap satu biji. Seperti inilah saudara yang dikasih Tuhan. Biji gandum itu berbicara tentang Yesus sendiri. Dia jatuh ke tanah, berbicara tentang penyaliban Tuhan. Mati, biji yang mati, berbicara tentang kematian dia. Banyak buah, ia akan menghasilkan banyak buah. Kira-kira buahnya itu siapa? Kita ya, amin. Buahnya itu kita. Supaya apa? Supaya banyak orang mengenal dia. Supaya banyak orang diselamatkan dari kematian Yesus. Dia mau mati dulu. Dia mau mengorbankan dirinya dulu. Untuk kita. Benih itu membawa kehidupan. Benih itu membawa kehidupan. Kalau tadi kita sudah baca di Filipi 2, kita baca lagi di ayat 6 dan 7 sekarang ya saudara ya. Kita baca ya, supaya kita makin jago buka Alkitabnya. Supaya kita makin banyak kita baca firman Tuhan ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Kan tadi kita udah baca ayat 8 sampai 9 ya. Ayat 6 sampai 7. Kita baca lagi sama-sama. 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba. Ada lagi terusannya ya, ayat 7. Dan menjadi sama seperti manusia. Walaupun dalam rupa sebagai walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesentaraannya. Dia tidak menganggap. Yang dia pikirkan hanya taat, hanya taat. Dan biarlah ini menjadi ingatan kita. Kita pun seperti itu. Kalau ada yang orang berusaha untuk merendahkan kita, kita ingat ya Tuhan, aku hanya melakukan bagianku untuk Tuhan. Aku hanya ingin taat kepada Tuhan. Kalau saudara baca di Yohanes 19, ketika Yesus disalib dia katakan sudah selesai. Sudah selesai artinya apa? Sudah dia selesaikan dengan sempurna, tuntas. Tidak ada lagi yang kurang. Tetelestai. Untuk menyelamatkan kita. Tidak ada yang kurang. Sudah selesai. Sudah dikasih Tuhan. Hari ini sama-sama menjadi perenungan kita. Kalau Yesus saja mau mati sebagai biji gandum. Dia mau merendahkannya di kayu salib. Maka bagian dari diri kita pun siap untuk kita kikis. Amin. Siap untuk kita kikis. Keegoisan kita, keangkuhan kita, keakuan kita, merasa kita mampu, merasa kita lebih dari yang lain.
sama-sama. Sulit mengampuni, hati yang keras. Allah mau masuk di hati kita. Yesus pun rela. Sebagai biji dia menganggap mau dia matikan agar berbuah. Kita pun mau mematikan keegoisan kita. Kita pernah baca ayatnya ya. Pada zaman akhir masa sukar, orang akan apa? Memikirkan diri sendiri. Tidak ada lagi kasih satu dengan yang lain. Suka membual, mementingkan diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan kematian Yesus. Yesus pun menganggap, aku mau mematikannya Tuhan. Aku mau. Demi apa? Supaya banyak orang diselamatkan. Supaya banyak orang diselamatkan. Jadi jangan lagi kita berpikir, aku harus benar, aku harus dihargai, aku harus didengar. Jangan lagi ya saudara ya, Yesus saja mau taat. Dia saja mau taat. Maka kerendahan hati, itulah buah. Jangan lagi kita bilang, oh maunya saya, rencanaku, caraku. Setiap hari yang kita pikirkan adalah pikiran Kristus. Jangan lagi kita berprasangka satu dengan yang lain. Ini orang kayaknya begini ya. Oh hilangkan. Semakin kita berprasangka buruk. Oh iblis akan terus mengganggu kita. Oh dia semakin mengejar. Dia katakan iya orang ini begini. Ini seperti ini. Semakin kita rasa bersalah. Semakin kita terasa takut. Oh dia makin takut ini. Memang kamu sih begini. Kamu penuh dengan dosa, kamu tidak layak. Dan akhirnya kita hidup dalam ketakutan. Bukan sebagai orang yang merdeka. Padahal Yesus sudah mati di kayu salib. Kita sudah menjadi orang-orang merdeka di dalam Tuhan. Jadi kalau ada dalam pikiran kita yang salah, kita mau tengking dalam nama Yesus. Tuhan, kalau ada yang pikiranku yang salah, cara orang menilai, kita tidak bisa mengontrol mereka. Yang kita bisa jaga adalah hati kita. Yesus diolok-olok. Banyak orang mentertawakan dia. Tapi dia sedikit pun dia tidak mengeluarkan kata-kata, dia bungkam. Saudara tentu masih ingat film yang kemarin kita tonton. Dia diam. Dia tidak berusaha membela. Yang dia pikirkan, aku hanya ingin menyelesaikan bagianku sampai akhir. Maukah kita menyelesaikan bagian kita sampai akhir? Amin. Setia sampai akhir. Sesulit apapun, seberat apapun, sesukar apapun keadaan saat ini, kita mau katakan Tuhan, aku mau menyelesaikan pengiringanku kepada Tuhan sampai akhir. Amin. Aku mau menyelesaikannya sampai akhir. Jadi kalau dalam diri kita disakiti, kecewa, dihianati, matikan semuanya. Matikan. Aku mau mengosongkan diriku. Aku mau taat supaya hidupku berbuah. Amin. Untuk itulah dia mati buat kita. Untuk itulah karya salib, kemuliaan itu dia lakukan untuk kita. Supaya kita pun dapat memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita. Kiranya firman Tuhan kita mau katakan Tuhan, kalau engkau mau taat saja, engkau mau taat untuk melakukannya sampai selesai, aku pun mau taat. Yesus adalah contoh yang paling sempurna di dalam kita. Kita mau katakan aku pun mau taat sampai mati. Sampai Yesus taat sampai mati di kayu salib, aku pun mau taat. Aku mau terus menghidupi iman di dalam Tuhan. Kita mau mengingat kasih-Nya. Kita mau mengingat. Jadi kalau masih ada orang yang sulit engkau ampuni, jangan lupa
Yesus saja sudah mengampuni. Masa kita gak mau mengampuni orang? Amin, setuju? Ya, Yesus aja sudah mengampuni. Kita bilang saya gak akan mengampuni engkau sampai 7 turunan. Waduh, dendamnya. Oh, saya susah melupakan. Waduh, saudara, ingat salib. Ingat karya penyaliban Yesus. Ingat dosanya ya, dosa kita yang ditanggungnya. Harusnya kita yang menerima kutuk. Tapi Tuhan mau menerima semua itu dalam keadaan apa? Dia menanggung malu. Jadi kalau ada yang belum engkau ampuni, katakan Tuhan aku mau mengampuni. Amin. Amin. Tidak ada lagi. Kalau engkau aduh gak bisa aku mengampuni, berdoa kepada Tuhan. Dengan kekuatan Allah. Allah sanggup asalkan ada kerinduan di dalam kita. Amin. Lebih taat kepada Tuhan. Tidak lagi mudah tersinggung. Lebih mengampuni orang. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan buat kita. Terakhir kita buka di dalam Galatia 2 ayat 20. Kita baca ayat ini dengan satu pengakuan kita kepada Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Kita baca sama-sama. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Yang telah menyerahkan dirinya untuk siapa? Untuk aku. Jadi kita mau katakan, kalau aku hidup bukan aku lagi, tetapi siapa? Melainkan sama-sama kita katakan, Kristus yang hidup di dalam aku. 2, 3. Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Kristus yang hidup di dalam aku. Kemanapun kita pergi, jangan kita bilang, jangan macam-macam, lu belum tahu siapa gue. Justru kita bilang, semua orang harus tahu Kristus ada di dalam aku. Amin. Kristus hidup di dalam aku. Dan hidupku yang aku jalani ini adalah hidup oleh iman kepada Tuhan. Yang telah menyerahkan dirinya karena aku. Amin. Selalu kita katakan Kristus yang hidup di dalamku. Hari ini kita sudah memperingati kematian Yesus Kristus. Kita sudah menang atas dosa. Kita menang atas kutuk. Kita dilayakkan oleh Tuhan. Dan ketika nanti kita pulang, kita keluar dari gereja, kita mau katakan Tuhan terima kasih. Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus hidup di dalam aku, harusnya seperti Yesus pun menghasilkan banyak buah. Dan kita pun dapat memberikan banyak buah kemanapun kita pergi. Maka kemanapun kita pergi, saudara harus yakini bahwa kemanapun kita pergi, ada berkat Allah yang mengikuti kita. Ada berkat Allah yang mengikuti kita. Engkau akan diberkati, anak-anakmu diberkati, keturunanmu diberkati. Firman Tuhan katakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satu pun yang baik. Amin. Orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan adalah orang yang mengakui bahwa di dalam diri dia hanya ada Kristus. Amin. Di dalam diri dia hanya ada Kristus. Dan Kristus yang ada di dalam aku, dialah yang akan memenuhi semua hal. Dalam kelemahan kita, Allah berikan kekuatan. Dalam ketakutan kita, Allah berikan keberanian. Maka satu tujuan kita mau taat kepada Tuhan. Amin. Kita mau taat kepada Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitab saudara. Saudara boleh taruh apa yang mengganggu engkau ketika engkau duduk.
hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Kita boleh menutup mata kita. Kita boleh merenungkan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Salib adalah kemuliaan. Kenapa salib adalah kemuliaan? Karena Yesus menyelesaikannya dengan sempurna, taat sampai mati. Untuk memenuhi kemuliaan Allah. Dan biar ini menjadi peringatan buat kita, perenungan kita. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita pun mau menyelesaikan perjalanan hidup kita. Di dalam ketaatan kepada Tuhan. Mematikan dosa. Menaruh Kristus ada di dalam kita. Kalau ada yang masih sulit untuk engkau ampuni, ingat kebaikan Dia. Kalau masih ada orang yang begitu susah untuk kau lupakan, ingat Allah mau, Allah pun mau, Yesus pun mau. Firman Tuhan katakan sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Dosa kita yang ditanggungnya. Supaya kita disembuhkan. Maka bagian kita adalah melakukan kehendak Allah. Kita mau katakan Tuhan mampukan aku. Kalau sore ini kita belum mengerti, katakan Tuhan buat aku mengerti. Aku mau buka hatiku Tuhan. Untuk berani melakukan apa yang kau mau. Sambil mengingat karya penyaliban Yesus. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat kita. Ketika dia naik ke sorga, dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia memberikan rohnya, roh penolong. Saudara, betapa dia mengasihi kita. Bahkan ketika dia naik ke sorga, dia menyediakan tempat. Supaya di mana aku berada, engkau berada. Oh, sempurnanya rencana Allah buat kita. Terima kasih buat Golgota. Haleluya. Kita mau katakan, kau bisa sambil duduk, sambil engkau memejamkan matamu dan hatimu berhubungan dengan Tuhan. Kau mengingat kebaikan Tuhan. Dia mengasihi engkau. Dan tidak ada siapapun yang lebih mengasihi kecuali Yesus mengasihi kita. Kita mau katakan Tuhan, aku mau buka hatiku. Segala kekerasan dalam hatiku Tuhan jamah aku. Aku mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih buat Golgota, hidupku berubah. Terima kasih buat Golgota, ku bebas. Hatiku penuh syukur yang tak terkata, yang tak terkata. Terima kasih buat Golgotaku selamat. Katakan terima kasih. Terima kasih buat Golgota, hidupku berubah. Haleluya. Terima kasih buat Golgotaku bebas. Hatiku penuh syukur.
hatiku penuh syukur yang tak terkata, ya Bapa. Terima kasih buat Golgotaku. Biar musik saja dengan lembut memainkan lagu ini. Saudara angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Oh, karya Yesus di kayu salib, Golgota. Di tempat itulah Yesus berkata, sudah selesai. Tetelestai. Selesai dengan sempurna. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Tapi tidak ada keluar dari mulutnya satu kata. Dia diam. Karena yang dia pikirkan adalah aku harus melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa untuk menyelamatkan kita. Dia menanggung dosa kita. Dia menanggung penyakit kita. Dia menanggung kutuk kita. Oh, Allah mengasihi kita. Hari ini sebesar apa kasih-Mu kepada Tuhan? Sebesar apa pemberian-Mu kepada Tuhan? Karena karya penebusan Allah kita selamat. Karya penebusan Allah sehingga tidak ada lagi pembatas. Kita bisa katakan ya Aba Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan, Tuhan, aku pun ingin taat kepadamu. Tuhan, aku pun ingin sungguh-sungguh menyelesaikan apa yang Kau mau dalamku, yaitu melakukan kehendak Allah lewat firman-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah waktunya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Tidak ada waktu lagi untuk kita mengiring Tuhan dengan seenak-enak kita. Akan tiba saatnya masa kesukaran itu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang di dalam Tuhan, orang yang di dalam Tuhan, Dia akan menjaga kita. Kalau ada diri kita yang masih sulit mengampuni orang lain, hari ini kita mau katakan, Tuhan, aku mau mengampuni. Dia ada di tempat ini. Roh Kudus ada di tempat ini. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Engkau mengasihi jemaat-Mu Tuhan. Engkau mengasihi mereka Tuhan. Oh Tuhan, kami pun ingin mematikan kelemahan-kelemahan kami. Kami pun ingin mematikan kesombongan kami. Kami tidak mau tinggal dalam kelemahan kami. Karena Kristus hidup di dalamku. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah. Naikkan pujian kita. Naikkan penyembahan kita. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Kita mau dipuaskan oleh keberadaan Tuhan malam ini. Karya Yesus terbesar dalam hidup kita.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Golgota, hidupku berubah. Amin. Terima kasih buat Golgota, ku bebas. Amin. Hatiku penuh syukur yang tak terkata, ya. Amin. Terima kasih buat Golgotaku. Selamatlah, katakan, ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Katakan, Tuhan, aku datang kepadamu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Haleluya, haleluya. Ya, ku jatuh pada kakinya. Haleluya, haleluya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Mari jemaat Tuhan, katakan, ku datang. Ku datang pada salib itu. Dengan rendah hati kita katakan ini. Cintanya Tuhanku. Haleluya. Biar ku jatuh pada kakinya. Haleluya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari katakan, aku datang. Oh Tuhan, pada Engkau melihat setiap jemaat-Mu. Hari ini kami datang kepada salib itu. Cintanya Tuhanku. Aku jatuh pada kaki-Mu Tuhan. Tuh pada kakinya. Yakin, sana ku dapat ampun dosa. 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 Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap hati yang datang merendahkan diri hari ini, Engkau Allah yang tahu hati kami. Engkau Allah yang tahu Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Tuhan jamah hati kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini, hamba-Mu berdoa, Tuhan lawat hati kami. Setiap kami yang datang, Engkau menjamah hati kami. Merasakan kasih Allah di dalam kami. Setiap kami yang datang dalam kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Dalam pergumulan, Tuhan buka jalan. Yang sakit disembuhkan. Kalau masih ada hal-hal yang terikat Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau lepaskan. Yang kami mau lakukan adalah kami mau hidup taat di dalam Engkau. Karena hidup kami adalah Kristus yang ada di dalam kami. Dan kami mau menjalani hidup kami dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkati jemaat-Mu. Berkati mereka Tuhan. Berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku. Lagi katakan, aku mengasihi, aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Lagi, sekali lagi, taruh tanganmu di dada. Aku mengasihi Engkau. Ketika engkau bernyanyi sambil engkau mengingat cintanya Tuhan, segenap hatiku. Oh, aku mengasihi, aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Dengan segenap jiwa. Oh, ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang dan ku lakukan. Amin, amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Angkat tanganmu. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu. Oh, tanda kita berserah kepada Tuhan. Hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi, teriakan Engkau tahu, Engkau tahu. Amin. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Maka lewat lagu ini, inilah pengakuan setiap kami Tuhan.
Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin menghidupi firman Allah. Karena di dalam hidup kami hanya ada Kristus. Hidup yang aku jalani sekarang itu bukan hidupku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Dan boleh menjadi ingat-ingatan kami ketika kami mengerti bahwa hidup yang di dalam aku adalah Engkau yang sudah menyerahkan dirimu untuk aku, karya penyelamatanmu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini hidup di dalam setiap kami sore hari ini Tuhan. Sore hari ini kami berterima kasih untuk kami boleh mengingat kematian-Mu di kayu salib ya Tuhan. Menjadi pengingat kami, menjadi perenungan kami bahwa Engkau lebih dahulu tahu kelemahan kami. Sehingga kalau kami merasa lemah, kami merasa tidak mampu melakukan ya Tuhan, kami berdoa dan kami percaya Engkau terus menguatkan kami ya Tuhan. Kami mau patahkan segala kelemahan kami seperti Engkau mengosongkan diri-Mu dan taat. Kami pun Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami mau merendahkan hati kami dan tujuan hidup kami mau ingat kami hanya mau taat kepadamu Tuhan. Sama-sama kita katakan kami hanya mau taat kepadamu. Sama-sama kita katakan kami hanya mau taat kepadamu. Tuhan mampukan kami. Tuhan mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu terus hidup di dalam kami. Ketika kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat Tuhan, kami boleh mencintai untuk terus membaca firman Allah. Kami membaca setiap perkataan firman-Mu dan firman-Mu itu menguatkan kami. Memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian, Tuhan tolong kami. Pembawa pujian multimedia, pemain musik, kolektan, para singer Tuhan berkati. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang mengambil bagian, mereka yang memperhatikan rumah Tuhan, membersihkan gereja, mereka yang memperhatikan perapihan rumah Tuhan, dia yang terus memperhatikan kebutuhan rumah Tuhan, di dalam nama Yesus berkat-Mu ada atas mereka ya Tuhan. Pemberian-pemberian jemaat-Mu hari ini, apa yang mereka bawa ke rumah Tuhan diberkati di dalam nama Yesus. Mereka berani memberikan karena mereka mengasihi Engkau. Langkah kaki mereka, waktu mereka yang mereka boleh datang ke tempat ini Tuhan, berkat-Mu ada atas mereka. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, kalau hari ini ada mereka yang sakit, di dalam nama Yesus mujizat-Mu oleh bilur Yesus Engkau disembuhkan. Mereka yang lemah Engkau dikuatkan, mereka yang membutuhkan pertolongan, di dalam nama Yesus pertolongan-Mu ada atas jemaat Tuhan. Dicukupkan apa yang mereka kerjakan, buat tangan mereka berhasil. Berkat-Mu mereka kepada mereka Engkau berikan berlimpah, Engkau kayakan mereka ya Tuhan. Dan kami percaya itu janji Tuhan kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami pada jam ibadah yang ada di hari Minggu untuk memperingati hari kebangkitan Yesus. Tuhan, kumpulkan kami di tempat ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Bapak Gembala ke dalam tangan Tuhan. Pelayanan sore ini Tuhan juga ada di dalam urapan Allah. Perjalanan besok pagi untuk kembali ke Jakarta juga Tuhan tolong untuk minggu kami berjemaat Tuhan juga boleh bertemu dengan Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Dan kalau selesai ibadah ini kami juga akan menikmati berkat Tuhan secara sederhana. Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan makanan ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah menyediakan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Lagi sekali hamba-Mu berdoa bahwa kami untuk tetap setia kepadamu. Bahwa kami Tuhan di dalam pikiran kami hanya ada pikiran Kristus. Kami tidak lagi memandang orang dengan negatif. Kami tidak memandang sekeliling dengan negatif. Kami hanya memandang Engkau saja dan mengerti bahwa rencana Allah indah buat kami. Bahwa Engkau menjaga kami
kami, kemanapun kami pergi, penjagaan Allah ada bersama dengan kami, dijauhkan dari perbuatan jahat orang lain. Terima kasih Tuhan, kalau selesai ibadah ini juga Tuhan kami akan berpisah, Tuhan terus beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Engkau. Setiap kami pulang dengan membawa sukacita dari Engkau. Setiap kami pulang dengan membawa damai sejahtera dari Engkau. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang, marilah kita mengangkat kedua tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita mau tetap setia mengiring Tuhan, setia melakukan kehendak Tuhan, sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kita bersama. Berkat ini kita terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita mau ucapkan deklarasi kita bersama, ini janji kita kepada Tuhan ya. Sama-sama 2, 3. Dengan hati kami mengasihi Tuhan, dengan hidup kami melayani Tuhan, dengan kekuatan kami mengikuti Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Saudara bisa kasih salam kiri